As ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat B di talk show Muda Berkarya. Ini kenapa begini sih? Ini konsepnya apa ini sebenarnya? Iki juga bingung. Tapi namanya Muda Berkarya kan gak sendiri ya Iki ya. Ngobrol ngalor ngidurnya gak sendiri. Kali ini Iki mengajak salah satu cosplayer yang sudah malang melintang ya, sudah berpengalaman, sudah lama juga di dunia cosplay. Makanya Iki sedang cosplay jadi ninja nih ya kan. Kalau gitu kita langsung tease aja kali ya. Siapa cosplayernya? Ada Loh Kok ada Power Ranger? Enggak. Ini saya ngundangnya Bang Ayare, Kak Ayare. Kenapa yang muncul Power Ranger? Ya coba dibuka. Oh alah. Nah, aku mau nanya. Oke. Kenapa Ayare? Nama asli atau gimana ini Ayare? Apa nama panggung gitu? Ayare itu nama panggung sih ya. Nama panggung. Oke. Terus nama Ayare itu sebenarnya dari pertama Aya kan. Uh-uh. Aya itu dulu suka karakter anime, namanya tuh ada Aya kan cowok. Oke. Nah, Rei-nya itu dari karakter Rei Ayanami dari Evangelion. Oke, berarti memang nama panggung yang Nama panggung. terinspirasi dari banyak anime gitu ya, dari dulu. digabungin. Oke. Wih. Aku beneran sama ini nih, orang yang ada di skena cosplay. Dari tahun berapa cosplaynya? Untuk awal-awal sih ya 2004 ya. 2004. Awal. 2004 Sobat Bi. Aku masih 4 tahun. Kak Ayare sudah cosplay. Keren. 2004 itu berarti awal mula. Awal mula ya kayak iseng-iseng aja di event gitu. Masih hobi-hobi Masih gitu lah ya. Cuma ngumpul-ngumpul biasa doang. Oke. Gitu. Mulai fokusnya itu tahun berapa? Mulai fokus sekitar 2010-an. 2010. 10. 6 tahun lah kira-kira. Baru ngelihat diri sendiri tuh cocoknya di dunia cosplay ini iya, 6 tahun. Benar banget, cocoknya di feel di sini lah gitu. Kenapa kayak Kak Ayara itu pengen di cosplay gitu? Awalnya apa sih kayak ngelihat diri sendiri tuh cocok di cosplay itu kenapa? Pertama ya karena kan masih kecil suka nonton-nonton kayak ginian, Power Ranger, Kamen Rider. Ibaratnya ya idola masa kecil. Gitu. Maksudnya aku tuh pengen seperti dia bisa gitu. Walaupun nggak ada powernya. Yang penting lihat seperti idola kita gitu. Akhirnya ya kita mencoba-coba untuk bikin. Jadilah seperti cosplay yang sekarang gitu. Iya bener. Keren. Aku pengen juga, aku pengen kostumnya juga dong. Kostum ini Spider-Man. Iya aku pengen lagi. Tapi dari 2004 ke 2010 tuh sempet gak sih ngerasain cosplay yang ala kadarnya banget kayak pakai kardus lah, pakai ada. Jadi pas 2004 itu kan awal-awal tuh ya mulai ikut event. Cosplay seperti kayak cuma beli-beli kayak Westbrand Naruto, cuma pakai sarung tangan motor, seadanya. Gitu. Itu sebelum aku kasih tahu juga nih Sobat Bi, Kak Ayare ini juga punya workshop ya Kak ya. Ini workshop buat bikin props cosplay, properti cosplay. Coba dijelaskan dulu Kak, workshop ini berdirinya gimana? Apa sejalan sama cosplaynya? Mulai berdiri itu sekitar 2010 ya, karena kan juga aku bisa bikin sendiri gitu loh. Lihat teman-teman yang bisa bikin juga belajar sendiri gitu ya. Walaupun jelek, intinya bisa bikin gitu. Akhirnya juga mulai pas 2011 mulai memberanikan diri untuk membuka orderan gitu. Terus emang workshopnya itu emang lebih ke kayak model-model gini kayak robot, Kamen Rider gitu. Emang yang kayak armor gitu ya, lebih ke kayak situ. pedang-pedangan. Pedang, props, tombak. Iya itu berarti memang berangkat dari cosplay juga. Dari cosplay kita untuk mencari hobi yang bisa menghasilkan duit. Iya gitu. itu ya. Ya karena kata orang pekerjaan yang seru adalah hobi yang dibayar. Betul banget. Iya keren banget sih. Berarti di workshop itu
bisa bikin pedang-pedangan gitu-gitu. Bisa selama itu bahannya busati ya. Iya. Oh, berarti bahannya busa hati. Busati atau orang istilah orang luar itu Evafoam. Evafoam. Oke, itu kira-kira rumit gak sih bikin kayak gitu tuh? Dibilang rumit, ya pasti rumit lah ya, karena kan itu membutuhkan skill ya. Oh iya, ya mulai pasti. dari gambar yang detail, terus mulai bisa crafting motong-motong, terus ngecat. Berarti kayak kreativitas tuh juga perlu ya di dunia cosplay perlu ini. banget. my Selama ya God. kita mau belajar aja sih. Iya, gitu. iya. Wah, keren banget lagi. Tapi aku pengen lepas kostum dulu, Sobat B. Kita bisa break dulu nggak ya? Panas. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren. Kembali lagi di Muda Berkarya bareng sama Iki sama Kak Ayare. Wuhu. Iki udah lepas kostum nih Sobat B, sudah tidak panas dan sudah lebih leluasa gitu ya. Kita lanjut lagi ke obrolan yang tadi. Tadi kita bikin lagi, Kak Ayare bikin pakai busati, pakai Evafoam. Kerumitannya tadi tergantung sama apa yang dibuat ya berarti. Betul banget. Ada nggak sih range harganya? Range untuk kostum atau props? Boleh dua-duanya. Props dulu. Untuk props karena sama dari kecil sampai ke besar, dari detail yang biasa sampai detail susah kan. Itu sekitar mulai dari 100 sampai mungkin sampai jutaan juga ada. Wah. Gitu. Berarti memang apa ya? Ini pekerjaan yang terlihat mudah. Karena ya udah tinggal beli barang, terus tinggal bikin sendiri. Tapi kan nggak semua orang punya jam terbang yang sama ya Sobat B ya. Betul. Kak Ayare ini udah bikin kostum dari workshopnya atau bikin props dari workshopnya dari 2010. Terus ada orang yang ucok-ucok bilang, ih bikin gitu kan gampang, coba bikin sendiri, bisa nggak? Gitu ya. Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak sih orang-orang yang bilang, ih kostum gitu doang kok mahal? Ada nggak yang kayak gitu orang? Banyak banget. Banyak. Apalagi yang tidak kenal cosplay ya. Iya. Normis jadi bilangnya. Iya. Jadi ya kayak apaan sih nih barang kayak gini kan murah gitu Iya. lah. Bahannya juga gampang dicari. Aku bilang ya emang bahan murah tapi kan skill kreativitasnya waktunya itu mahal Iya, gitu. itu yang kayak ih coba bikin sendiri bisa Sendiri. nggak? Nah gitu. itu Iya itu. jelek nggak apa-apa lah bikin sendiri coba Iya, gitu. itu tuh yang bikin mahal justru bukan di bahannya, memang Iya. di kreativitasnya. Dan apa ya di barang yang udah Pas dibikin udah jadi, pakai hati gitu benar ya. banget. Keren. Ini kembali ke diri Kak Ayare ini. Pada saat awal bercosplay ini, Kak Ayare didukung nggak sama orang sekitar Kak Ayare? Pertama sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil emang udah suka anime, kartun lah gitu. Jadi dari kecil emang udah suka komik, manga, sama nonton kartun ya. Ibu pasti dukung waktu itu. Dukung. Terus mulai SMA tuh suka, kan mulai masuk di Jepang tuh tahun sekitar tahun 90-an lah ya, 99 berapa gitu. Mulai dah tuh beli-beli majalah-majalah anime, kayak Anime Monster. Iya, itu gitu. majalah jadul banget lagi. Ya jadul, mulai dari situ. Pas tuh mulai dari 2004 sampai mulai sekarang kan mulai cosplay tuh. Sama sih bapak nggak setuju waktu itu. Sama bilang apaan sih buang-buang duit. Nah kayak gini. Terus dari situ aku coba, ini loh Pak bisa ngasilin duit dari hasil orderan gitu, walaupun nggak seberapa tapi bisa ngasilin duit. Terus dari situ kita coba mulai kompetisi yang kompetisi kecil tapi menghasilkan duit juga. Kita tunjukin yang tetap positifnya. Akhirnya sampai itu bapak dukung. Gitu. Pokoknya apa ya, emang kayak berat gitu awalnya ya. Pasti sih semua hobi yang emang orang apa ya, kita orang nggak tahu maksudnya itu tetap dibilang jelek sih. Iya, karena hobi yang awalnya kelihatan seneng-seneng, dikiranya nggak akan bisa mengembalikan uang apa gimana gitu ya. Setelah menghasilkan uang, bapak setuju banget gitu. Ya mungkin memang orang tua tuh takutnya hobinya tidak menghasilkan. Benar, buang-buang duit. Iya, padahal menghasilkan juga ya. Banget, betul. Oke.
Yang paling mendukung sekarang siapa nih? Untuk sekarang karena orang tua udah nggak ada kan, Iya. buatnya berarti ya palingnya kakak sama pacar. Wih, keren. Jadi mereka kalau lagi ada acara-acara cosplay gitu ngikut berarti. Biasa sih pacar. Biasa sih ngikut pacar. Dia juga Oke. ikut cosplay juga. Oh, mantep nih pasangan cosplayer sobat serasi banget lagi. Selain Power Ranger, apalagi yang udah pernah di cosplayin? Dari karakter anime juga udah mulai banyak, dari Kamen Rider, Tokusatsu, dari sekarang yang lagi terkenal Mobile Legend. Mobile Legend juga pernah? Sekarang udah mulai banyak Mobile Legend kostum ada beberapa gitu. Tapi emang rata-rata lebih ke fokusnya yang lebih ke armor yang kayak gini ya. Iya. Kalau bentar, aku potong. Kalau di Mobile Legend tuh yang pakai armor itu kayak Gatot Kaca. Betul, Gatot Kaca, Hayabusa, Oh. Hanzo. Itu gitu. ada. Ada. Keren. Ada di rumah. Keren. Kalau ikut kayak ada kostum itu pernah ikut ini enggak sih kayak event official Mobile Legend gitu? Waktu itu pernah ikut juga, waktu itu ikut yang M4. Oh, yang kejuaraan dunia Kejuaraan itu. dunia itu ya, waktu itu pas sekitar Desember tahun 2022 kan ada kompetisinya tuh. Situ kebetulan alhamdulillah dapat juara 3. Jadi dari juara 1 sampai 20 besar itu mendapatkan undangan untuk menghadiri yang M4 yang e-sportnya. Oh, oke, gitu. yang acaranya itulah Acaranya, ya. bukan yang cosplaynya. Dari situ aku dapet peran sebagai Gatot Kaca untuk pembukaan e-sportnya. Buat opening act-nya Opening si act-nya. M4 ini. M4 benar, Wah, gitu. keren banget. Berarti udah dari dulu sampai sekarang tuh jam terbangnya nggak main-main ya, sampai bener-bener di event officialnya Official. ada. Keren. Aku seneng banget lagi bahas-bahas kayak gini. Aku tuh jadi pengen gitu loh. Emang harus dicoba sih. Iya, aku pengen, cuman kayak aduh aku kayak enggak, kembali lagi ke insekuritas gitu. Aku benar. enggak pede. Kalau Kak Ayare ada enggak sih kayak gitu enggak pede? Sebenarnya kalau insecure hampir semua orang pasti ada. Pasti ada insecure ya. Contoh aku kayak gini kan, pakai kostum Power Ranger kan panas. Mm, Terus kedua ini pakai masker ada tambahan lagi. Oh, itu enggak full langsung kostum tuh ada. Enggak, jadi ada tambahan lagi buat otot-ototnya gitu. Oh. Itu kan kalau acara luar pasti panas kan. Iya. Jadi ada siap resikonya untuk biar badan bagus. Oh, iya. Berarti juga kalau yang untuk yang kayak Iki yang badannya agak gemuk, cari karakter yang emang badannya gemuk gitu. Oke. Biar nggak keluar karakter out of karakter ya istilahnya kalau zaman sekarang. Tapi tuh. sebenarnya sih nggak terlalu kepaku situ ya, lebih ke pede aja sih. Gitu. Pede aja. Selama kita pede, mau karakter apapun juga jadi gitu. Itu tuh sobat Bitu, pede aja. Pede aja karena yang modal utama cosplayer itu pede. Pede. Bener Iya, banget. itu kadang aku tuh suka insecure gitu. Aduh, aku terlalu besar, aku terlalu ini, terlalu itu gitu. Sama, aku juga kan kecil kan. Iya. kurus. Kalau kakak kan terlalu kecil, terus aku terlalu ini, terlalu itu gitu Jadi ya kan. pasti semua orang ada kekurangannya gitu. Tinggal kita mencari celahnya untuk menjadi kelebihan. Iya benar, gitu. bener lagi. Nah. Cari dengan cara cari karakter yang cocok Yang sama cocok kita. sama kita, benar Iya banget. bener. Berarti kalau kakak cosplay nih, kakak nonton serialnya juga? Untuk beberapa nonton ada cuma yang sekedar di YouTube biar kita tahu karakter seperti apa gitu juga. Tapi emang benar-benar ada yang sampai nonton gitu. Itu yang sampai nonton bener-bener punya kostumnya juga berarti? Enggak semua sih, Nggak tapi yang semua. karena emang kita suka aja gitu. Oh, Kalau benar-benar oke. kita emang suka dari dulu, wah seru nih karakternya Iya, gitu. iya. Ya ngumpulin modal, jadiin gitu. Iya, soalnya kan aku ngelihat kayak cosplay itu bener-bener bukan cuman kostumnya aja, tapi kayak dari cara jalan apa cara segala macamnya itu sesuai sama karakter yang kita tonton gitu. Bener nggak sih? Benar banget. Tapi Bener ya? kalau itu kan lebih ke untuk ke kompetisinya. Jadi untuk sekarang ada istilah coswalk atau cosplay competition. Oke. Gitu. Jadi kalau cuma kayak have fun di event nggak perlu lah pakai seperti itu. Yang penting in karakter. Iya, gitu. nggak keluar dari karakter gitu ya. Gitu. Misalnya kalau out of karakter nih, pakai rangernya biru, helmnya warna merah gitu misalnya itu ya. Kalau aneh. out of karakter Itu tuh. aneh. Kecuali emang di officialnya ada. Oh iya, kalau di officialnya ada berarti nggak out of karakter. Out of karakter. Kalau nggak ada berarti out of karakter. Aduh. Sebenarnya sih kalau buat lucu-lucuan ya nggak masalah. Tapi kan orang lain lihat akan Iya, ih, apaan kok sih? aneh sih. Nah Iya, itu. iya. Benar banget. Aduh, bener. Berarti tadi udah ngomongin kompetisi. Berangkat dari kompetisi juga kak cosplaynya? Enggak.
Enggak juga. Kan bilang tadi dari 2004 mulai iseng-iseng doang sampai pas mulai zaman-zaman masih zaman cosplay pakai kardus tuh. Nah, iseng kompetisi mulai serius banget tuh mulai 2010-an lah ya kompetisi ke kampus-kampus gitu. Jadi ya sampai sekarang dari 2010 sampai sekarang ketagihan. Iya, Udah berapa banyak kira-kira kompetisi yang diikutin? ratusan sih. Ratusan? Iya. Wow. Menang semua atau ada yang Banyak kalahnya pasti. banyak kalahnya, Nah, tapi itu sebagai motivasi lah Motivasi, ya. Biar kostum lebih bagus lagi gitu Karena ya. kan orang lihat cuma menangnya doang kan. Iya. Kalahnya nggak dilihat. Iya, gitu. iya, Jadi iya, orang, iya. wah enaknya menang mulu. Enggak Iya. lah. Kita lo harus lihat kalahnya juga. Betul. Iya, tapi menangnya banyak dong pasti dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ah. Karena keren banget, ini keren Keren, banget Sobat keren. Bi. Aku suka banget loh ngeliatnya. Kayak cocok dan sangat in karakter. In karakter. Keren banget, keren Karena banget. juga emang karakternya dia anak kecil kan. Oh gitu, di Ah, dia serinya kan anak kecil serinya juga? anak kecil. Makanya milih karakter ini yang emang badannya kecil gitu. Iya, in karakter lah Karakter. istilahnya lah ya. Lomba terakhir tuh apa yang diikutin? Terakhir ini Pak. Terakhir itu di Kelapa Gading nama acara Kuzo. Oke, Terakhir. menang. Juara 1. Alhamdulillah, keren banget. Itu waktu itu cosplayin apa? Hanzo. Hanzo Mobile Legend. Mobile Legend. Wow, Hanzo Mobile Legend tuh ninja-ninja gitu ya. Kayak tadi tuh aku tuh Assassin. begitu tuh. Ninja assassin. Ninja-ninjaan gitu. Ih, keren banget tuh menang. Juara 1. Ikut kompetisi gitu kan? Iya, Coswalk. Coswalk. Itu pernah nggak merasakan jadi jurinya? Kan udah menang nih, udah pernah menang banyak gitu-gitu. Pernah nggak jadi jurinya? Untuk jadi juri alhamdulillah juga udah pernah, tapi Udah emang pernah? nggak banyak sih ya. Tapi pernah kan seenggaknya? Pernah juga sampai terakhir itu yang paling jauh pun pernah diundang ke Batam. Ke Batam? Wah, terbang ke Batam? Iya. Keren banget. Karena itu kebetulan emang ada teman mengundang dari sana, ya bilang, ya kenapa nggak coba gitu. Iya. Selama kita dapat transport, dapat Iya. Tinggal bawa badan aja sama bawa kostum lah. Kostum lah pasti. Iya. Waktu itu udah bawa kostum hampir 2 dus karena requestnya gede. 2 dus. Terbang ke Batam cuma-cuma Cuma-cuma. dan dibayar pula. Ya. Wah. Kalau yang cuma-cuma sebenarnya ada lagi. Ada lagi. Ke Malaysia. Oh iya. Oh my god, keluar negeri, Keluar negeri. dari cosplay. Keren. Aduh, aku pengen tapi kayak ya itu udah jobnya kayak Are gitu ya, nggak bisa ngalahin gitu aku siapa? Bisa gitu. Jangan gitu ntar hilang jobnya kakak. Jadi Enggak lah, aku banyak. ya udah Sobat Bi, kita mau minum dulu kali ya. Iya. Aus nih. Tunggu bentar lagi kita balik lagi ya. Bentar. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Masih di Muda Berkarya bareng Iki sama Kak Ayare. Ya, tadi kita udah ngobrol banyak banget seputar cosplay. Sekarang aku juga masih banyak yang pengen aku tanya nih sama Kak Ayare. Kak Ayare nih di cosplay itu awalnya ngelihat ini gak sih role model punya role model gak? Role model tuh kayak apa tuh? Kayak seorang yang menginspirasi Kak Ayare untuk cosplay gitu. Ada nggak? Nggak ada sih, tapi emang tetap lihat teman-temannya juga gitu. Lihat teman-teman. Kan di internet juga sekarang udah mulai banyak yang cosplayer luar negeri ya. Kita tinggal lihat, wah kayak gini keren ya. Iya, Kenapa iya. kita nggak bisa? Iya. Tapi tuh cosplayer tuh ada yang terkenal banget gak sih yang kayak juara 1 dunia Oh gitu? ada. Indonesia udah mulai banyak sekarang kayak Udah gitu. mulai banyak. Mulai dari 2012 udah kelas dunia sih udah ada. Kelas dunia. Wah, Bisa dibilang Indonesia salah satu negara yang ditakutin sih kayaknya. asli. Asli. Keren. Indonesia juga bisa nih. Bisa. Gitu. Gitu. Berangkat dari workshop lokal ya. Oh, lokal. Workshop lokal bisa ke mancanegara. Berarti di luar negeri juga rame ya cosplay ya? Rame karena kan udah mulai makin marak ya. Hampir semua negara kayak udah mulai marak ya untuk Oh, iya. cosplay. Gitu. Berarti pertanyaanku balik lagi ke workshop nih. Oke. Kalau di luar negeri udah marak, pernah nggak orang luar negeri beli kostum ke Kak Ayare?
Pernah waktu itu cuma ke petang helm dulu ya, bikin helm. Waktu itu dari Texas kalau nggak salah. Texas? Amerika. Tuh, bikin helm sama Power Ranger juga. Oke. Karena kan Amerika tuh lebih terkenal sama Power Ranger-nya. Gitu. Terus sekitar 2019 ada yang coba order kostum Robin Robin Hood. yang enggak ini Robin Batman. tapi yang si siapa namanya Nightcrawler. yang hitam putih biru Eh, anaknya Batman juga apa sih? iya, aku kurang lupa lebih lagi. itu. Itulah pokoknya ya. Nightwing Ya Nightwing, kok Nightcrawler sih? Nightwing waktu itu pernah bikin full set Full set. Wah, sudah ke mancanegara ini workshop, mantap. Ada perbedaan harga nggak kalau orang sini yang beli sama orang luar negeri yang beli? pasti ada lah. Pasti ada. Karena kan kita mengikutin harga dolar. Oh iya, ngikutin pasar sana lah ya. Pasar sana pasti ada gitu. Dari bisa 50% lah naik. 50%. Berarti lebih cuan yang di sana dong. Lebih cuan di sana, tapi emang pasarnya tuh makin susah. Oh iya, karena banyak yang orang berlomba-lomba ya. Lomba-lomba untuk bisa jual di luar negeri gitu. Oh, alah. Aku jadi pengen ikut bikin jual-jual tapi aku nggak kreatif, tanganku. Aduh. Gitu, perlu jam terbang yang banyak sekali ya Kak Yare ya. Pengalaman. Sekarang kita ngomongin cosplay di Indonesia Kak Yare. Menurut Kakak gimana nih kondisi skena cosplay di Indonesia sekarang? Untuk sekarang nggak? Untuk sekarang apalagi selepas COVID ya. Udah mulai makin banyak yang kostum-kostum rental. Oh iya. Udah mulai banyak. Terus jadi cosplay itu gampang dicari. Oh iya bener. Karena kan orang dulu tuh lebih effortnya bikin susahnya dulu. Iya, kalau bisa lihat Naruto tuh beli dikit dulu. kepala dulu. Modalnya tuh kelihatan kan. Iya, Sampai kalau ratusan ribu. Sekarang rental pun Sekarang bisa. ada rental ada. Udah mulai banyak kayak gitu rental. Jadi kayak orang-orang yang biasa pun nggak ngerti cara bikin, bisa langsung Bisa rental aja. Bisa cuma buat yang penting dia ke event pakai kostum tanpa tahu itu karakternya. Iya. Ada gitu. Ada kayak Ada, gitu ya. Kukira tuh ya harus ngerti karakternya, minimal tahu namanya, minimal tahu backgroundnya. Jadi kayak fashion show gitulah iya, di event. kabaret gitu ya. Oh my god. Berarti workshop punya sewaan juga apa gimana? Untuk workshop sebenarnya sih nggak ada sewaannya, tapi selama harga deal itu cocok, ambil. Oh gitu. Sewa. Karena kan takutnya resikonya itu bisa rusak ya. Oh iya. Apalagi kostum-kostum yang model-model kayak armor kayak gini gitu. bisa cepat rusak. Kan. Riskan ya, terlalu riskan. Apalagi kita nggak ngelihat orangnya tuh makin seperti apa gitu ya. So kok selama aku ngelihat aman gitu loh. Ya aku sewain gitu. Oke. Oh my god. Sekarang tinggal nyewa aja udah bisa jadi cosplayer. Benar. Banyak berarti artis-artis kayak gitu ya? Artis sekarang mulai banyak ya. Tapi emang nggak terlalu ke explore sih. Iya. Gitu. Aku kemarin lihat siapa ya, kalau nggak salah tuh Fadil Jaidi. Dia cosplay ulang tahun. Iya. Anya Geraldine. Dia cosplay beberapa gitu. ada. Tapi kan kadang-kadang gitu ya out of character. Iya, nggak apa-apa. Yang penting istilahnya menaikkan cosplay di Indonesia gitu ya. Oke. Kalau menurut Kakak nih, sepenglihatan Kakak di event-event gitu, ada nggak sih anak mudanya di cosplay itu? Banyak ya? Bahkan nggak usah anak muda, anak kecil juga banyak. Anak kecil pun ada? Yang anak kecil dari yang cuma hobi, cuma suka, sampai ada yang berprestasi banyak. Oh iya, oh my god, bener-bener apa ya, tempat untuk menyalurkan hobi dan kreativitas nih cosplay berarti bener. Mengekspresikan diri. Iya bener. Gitu. Nah ngomongin mengekspresikan diri, berarti cosplay ini bisa buat mengekspresikan diri berarti ya? Bisa, karena kita pengen seperti Power Ranger. Oh iya, gitu. iya. Itulah di atas panggung ketahuan. Oh iya kan kalau cosplay gitu ada panggungnya Ada gitu panggungnya, ya. Berarti rame banget nih di acara cosplay gitu ya? Sekarang banyak banget. Karena bahkan hampir setiap minggu sekarang udah banyak tabrakan acara gitu. Oh my god. Sering ngejob gitu gak kalau ada acara-acara kayak gitu? Kalau job alhamdulillah beberapa ada. Beberapa ada. Wah itu pernah yang nabrak gak tuh? Yang kan katanya tadi ada acara yang nabrak tuh, pernah gak? Ada, sering-sering banget. Wah. Gitu. Tapi ya tinggal kita atur pas schedule-nya aja. Iya, yang mana duluan yang kita ambil gitu lah ya. Gitu. Oh my god. Berarti ya memang untuk lahan kreativitas satu. Dari bikin-bikin tadi tuh, bikin-bikin kostum, bikin-bikin properti. Kedua, buat lahan
mengekspresikan diri. Kita bisa jadi siapapun yang kita pengen. Benar. Power Ranger lah, Naruto lah. Apapun lah yang kita tonton tuh kita pengen tuh bisa gitu kan. Asal ada tekad dan kemauan. PD-nya juga. Itu dia. Itu. Sama yang terakhir jadi ladang cuan juga ya. Bener banget. Hobi menghasilkan uang. Iya, itu sih. Itu yang paling penting ya dari Iya. Konsep hobi yang dibayar tuh emang bener-bener Benar banget. penting gitu ya. Kembali lagi ke cosplay di Indonesia. Menurut kakak nih, apa yang harus dilakukan anak muda zaman sekarang agar cosplay ini terus berkembang gitu? Jauh-jauhin yang namanya drama. Oh iya itu. Karena ya namanya kadang di event ya pasti ada aja yang orang lihat jeleknya di mana. Oh iya. Nah, sebenarnya kayak gitu itu kan kita tuh nggak penting ya, nggak usah di share lah gitu. Sebenarnya yang kita perlu diangkat itu yang emang punya prestasi di negara lain atau yang emang prestasi di event gitu loh. Sama di event itu ya kita nyari positifnya aja, nyari teman yang sama-sama suka gitu loh. Iya, karena memang tujuan komunitas kan ya kita menyatukan yang sama gitu Iya. visinya gitu kan sama kesukaannya. Benar banget. Yang penting selama positif ya kita ambil aja. Oh iya gitu. betul. Ya karena apa ya? Kenapa sih harus membenci kalau bisa mencintai gitu ya? Betul banget. Keren. Aku makin pengen ada di dunia cosplay jadinya nih kalau dengar kayak gini nih ya. Aduh, tapi aku jadi aus lagi Sobat Bi. Kita break dulu sebentar yuk. Ada iklan yang mau lewat. Hai ibu, hai ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Berencana itu keren. Kembali lagi di Muda Berkarya bareng Iki sama Kak Ayare. Udah minum, udah ready lagi untuk membahas cosplay nih ya. Cosplay sebagai lahan untuk mengekspresikan diri. Wih, berat banget nih. Padahal bahasannya ya cosplay aja gitu. Tapi kakak ini kan udah cosplay dari 2004 tadi ya. Yep. Punya arti tersendiri gak sih soal cosplay? Arti sendiri itu kayak bagaimana ya? Juga bingung. Kayak cosplay itu buatku adalah ini gitu. Ada nggak? Ya mungkin udah jati dirinya kali ya. Jati dirinya kali ya. Karena emang udah bertahun-tahun jadi betah gitu. Iya. Kembali lagi ke apa ya? Senang sama yang Benar. dimainin gitu. Yang dimainin, yang digelutin gitu Benar ya. ya. Karena bukan dari kecil suka Jepangan, Iya. sampai sekarang jadi suka gitu. Iya, ampun. Aku kelihatannya tuh kayak keren banget bisa istiqomah tuh apa ya? Konsisten. Bisa konsisten gitu dari 2014 sampai dari 2004 sampai 2023. Itu berapa tahun tuh kira-kira 20 tahun lebih lah ya. Iya. Mau 20 tahun. Oh my god. Aku pengen bisa jadi orang konsisten gitu kayak Kak Ayare gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari diri supaya konsisten di dunia cosplay dan dunia perkostum makeran ini? Sebenarnya kalau lagi bosan-bosannya sih ada ya. Jadi nggak konsisten terus gitu loh. Sempat vakum. Jadi ke event itu cuma kayak datang doang, nggak cosplay ada. Jadi ya benar-benar istirahat dari cosplay gitu. Itu di bawah 2010 waktu itu. Bener-bener rehat sama sekali nggak cosplay. Nggak cosplay ya, benar-benar nggak sama sekali nggak proses gitu loh. Terus kalau yang sampai dibilang konsisten ya, ini namanya udah hobi bagaimana ya? Oh iya sih. Udah kena buat di hati gitu loh. Jadi iya. kita tetap ngerjainnya tuh tetap senang hati aja sih. Walaupun kadang pusing sendiri. Pasti ada kalau ada.
ngomong-ngomong soal hobi, selain cosplay, ada hobi apa lagi? Ya pasti main game ada, Main game. baca buku ada, Baca buku. Apa lagi ya hobi? Dulu sih tukang gambar ya, dulu banget. Sekarang tukang gambarnya lebih ke bikin sketsa doang sih. Ya buat kostum lah ya, kostum, gunting-gunting apa dulu gitu ya. itu. Oh my god. Berarti hobi yang kayak sekarang itu cuman cosplay yang bener-bener digelutin Gitu banget. sampai jadi ladang cuan, sampai jadi kayak diterbangin ke luar negeri itu cuman cosplay berarti. Cosplay doang. Oke. Ada nggak hobi baru yang pengen dicoba selain cosplay? E-sport sih. E-sports ya? Tapi emang susah sih ya. Iya, Ya, karena perlu latihan yang oh iya itu jam terbang juga kembali ke jam terbang lagi kalau e-sport itu juga ya. Oke, berarti dari game itu ada selain Mobile Legends nggak karakter cosplay? Dari game Metal Gear. Metal Gear. Terus apa ya, dari Dynasty Warrior Dynasty ada. Warrior. Oh yang kayak Cina-cinaan. Lubu. Cina-cinaan Oh, gitu. ingat. Terus Iya, ada iya. dari Seven Knight. Seven Seven Knight itu game itu, mobile. iya. Terus ada dari game agak lupa sih karena makin banyaknya Oh juga. iya karena ya awalnya lihat game doang akhirnya jadi pengen ikut pengen e-sport karena kan gitu nggak ya. kerennya karakternya. Iya, Pengen iya, jadi iya. dia gitu. Oh my god. Berarti memang hobi ini tuh melingkup aja ya, bunder aja mereka. Iya. Kayak hobi di cosplay, lihat game, cosplayin gamenya, akhirnya jadi pengen main game akhirnya. Ya udah lingkaran aja Lingkaran gitu. terus ya, lingkaran terus. Iya. Sama sih nggak terpaku cuma dari game doang sih, kadang dari anime atau kartun gitu atau dari live action kayak Marvel kan ada juga tuh. Marvel juga. Marvel ada juga. Oh my god. Apa Marvel apa karakter yang paling disukain? Spider-Man lah pasti. Oh my god, sama ke Spider-Man. Spider-Man untuk sekarang ini paling aku suka si Miles Morales. Oh, Miles Morales yang ini ya Black Suit itu ya. Black Suit. Oke. Tapi yang versi masih kecil ya. Oh masih kecilnya. Oh yang pakai sepatu itu ya, yang itu keren banget Emang lagi. keren itu. banget, emang filmnya keren banget. Kayak juga. kasual gitu tapi tetap terbang-terbang Iya, dan benar. Outfitnya layang-layang. tuh keren banget dibanding yang lain sih. Iya. Justru malah nggak tertarik sama yang ini ya, yang Biru merah. yang Iron Spider gitu-gitu tuh yang kan Iron itu Spider. armor banget tuh Iron Spider. Tertarik sih, Tertarik? tapi emang yang lebih ke diri sendiri tuh lebih ke Miles ya. Oh, kembali ke in karakter. Itu. Karena Miles itu kan emang di filmnya itu kan dia anak kecil, Iya. kurus. Iya. Nah, kita cari karakter yang benar-benar pas sama kita. Memang kembali lagi ke in karakternya ke situ lagi ya. Benar. Biar pas dan biar cocok aja gitu ya. Oh my god, Miles Morales. Spider-Man. Yang Tom Holland gitu berarti enggak juga. Tom Holland, Iron Spider. Iron Spider. Waktu itu pernah bikin, sampai sekarang juga masih ada kostumnya. Masih ada. Jadi ada Iron Spider, ada Miles Morales, ada Far From Home. Oh. Tapi yang lebih sering dipakai ya Miles. Gitu. Miles Morales emang kelihatannya emang anak kecil gitu biasa. Kecil, Tapi dengan kekuatan yang besar tanggung jawabnya ikut jadi besar. Wih. Benar, tapi emang dari cerita pun juga sebenarnya dia bagus ya. Dia tuh kayak apa ya? Penerusnya Peter Parker. Oh iya, iya makanya itu. termasuk bagus sih cerita ini itu. Di universe dia kan Peter Parker tuh udah tua ya. Udah tua dan mati. Iya, jadi itu di penerusnya situ. itu. Makanya penerusnya si Miles Miles Morales. Oke. Nih, sebagai cosplayer yang sudah suhu. Enggak suhu sih, enggak suhu. Sudah lama berkecimpung di dunia cosplay. Ada nggak harapan buat cosplay di Indonesia, skenanya? Tetap jalur positif ya, sama perbanyakin kompetisi atau yang sebenarnya sih cosplay itu nggak harus di kompetisi ya. Sebentar ada yang di content creator atau influencer, selama itu positif hajar aja. Jauh-jauhin namanya drama yang jelek-jelek tuh, jauhin lah gitu. Karena kan orang lain tuh akan melihat kayak, apalagi orang-orang yang umum ya, ini cosplay apa sih gitu. Kita nggak dianggap sebelah mata sama mereka. Yang penting selama kita positif, wah ini cosplay itu keren ya. Iya, gitu. kan pakai kostum gitu. Gitu. Nah, ini aku jadi pengen tanya lagi. Ini buat anak muda yang masih awam lah soal cosplay. Dia pengen coba cosplay itu gimana caranya? Ada kiat-kiatnya gak? Kiat-kiat gak tuh? Pertama sih ya pasti nonton dulu ataupun animenya kan, atau nonton gamenya. Terus kedua ya
jangan malu untuk bertanya sama yang udah pengalaman atau yang udah pernah cosplay gitu. Terus sering-sering ke event lihat yang cosplayer lain untuk tanya, "Ini Kak beli atau dibikin atau di mana?" Oh gitu. iya, apa rental? Rental, yang penting jangan malu bertanya. Terus kedua jangan malu untuk mencoba. Oh iya Gitu. benar. Nggak apa-apa dibilang aneh gitu. Yang penting kamu udah coba gitu. Coba dulu sebisanya lah gitu. Ntar jadi nggak usah malu. Ah jelek ah. Jangan coba gitu dulu. Semua berawal dari jelek. Oh iya, iya. Sampai terakhir kita bisa jadi lebih bagus. Oh iya. Nah itu pasti ada kan namanya proses kan. Ke Ayare aja mulai dari kardus, Dari sobat kardus, Bi. Main dari kardus. kardus dari biasa banget sampai sekarang udah bisa ke Malaysia. Oh my god. Ya itulah pokoknya yang penting coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Sekarang juga udah gampang ya, udah ada rental. Udah rental. Tinggal ngerental. Tinggal nyewa pakai Iya. Iya. Yang penting jangan rusak Rusak, tuh, benar. dibalikin. Betul. Oke. Closing statement dong buat anak muda di luar sana yang hobi cosplay. Ya terus mencoba sama tetap pede walaupun orang-orang lain bilang apaan sih aneh sih gitu kayak badut. Nah itu kan orang umum kan bilangnya kayak badut. Yang penting tunjukin itu hobi kamu, selama itu positif tunjukin ke mereka gitu, ini jalan ninjaku. Gitu lah katanya. Keren banget. Aku kayak ngomong sama karakter anime, sobat Bi. Keren banget. Oh my god. Ya udah. Mau ini nggak promosi workshop Kayare? Untuk workshop di Instagram ada Ayare Workshop, sama namanya Ayare Workshop. Untuk TikTok juga sama, namanya di page sama juga. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kita tutup terakhir pakai quotes dari Kak Ayare deh. Ada nggak quotes? Apa itu? Kalau nggak dari karakter anime deh. Ya, bingung juga kalau gitu. Oh iya? Yang penting jujur sih pede aja. Pede aja. Karena namanya cosplay itu kan ya mau nggak mau harus pede gitu Oh, iya loh. bener. Karena dia cosplayin ini karakter itu tetap harus pede udah gitu. Pede sama sering-sering ikut kompetisi. Ya gitu biar pedenya itu lebih gede. Ya. Itu dia sobat Bi. Kuncinya hari ini adalah pede aja. Pede aja dulu. Asik. Ya udah sobat Bi, cukup sekian Muda Berkarya kali ini. Iki sama Kak Ayare pamit. Dadah.